kasih tim IT DKM. Mari kita saksikan slide ini. Kita juga tahu bersama bahwa rumah adalah kebutuhan primer yang mempengaruhi kesehatan jasmani penghuninya. Menurut Profesor Winslow tahun 1920, sudah lama tetapi masih sangat relevan sampai saat ini. Profesor ini adalah profesor yang sangat dikenal dalam kesehatan masyarakat. Dia katakan, sebuah rumah hunian harus memperhatikan beberapa hal penting. Salah satunya aspek kesehatan, sehingga para penghuninya dapat beraktivitas dengan nyaman. Rumah sehat menurut Winslow memiliki kriteria, yaitu memenuhi kebutuhan fisiologis dan psikologis. Fisiologis itu berkaitan dengan tubuh manusia, yaitu berkaitan dengan aktivitas kita. Sedangkan psikologis itu berkaitan dengan jiwa manusia, yaitu rasa nyaman, rasa senang, ya. Ada kenyamanan ya seperti itu, serta dapat menghindari terjadinya kecelakaan dan penularan penyakit. Faktor yang menjadi pertimbangan diantaranya adalah faktor apa saja? Mari kita ikuti. Yang pertama, ventilasi udara. Mungkin saudara bisa mengingat-ingat, oh di rumah saya bagaimana ya ventilasi udara? Ini perbandingannya. Mari kita saksikan. Ventilasi udara gunanya itu membuat kadar oksigen di dalam rumah tetap terjaga, sekaligus menjaga kelembapan rumah. Penghawaan udara dalam rumah akan makin maksimal dengan sistem ventilasi silang atau cross ventilation. Nah, mungkin ada yang bertanya, oh torang dulu ada beli kintal itu di sebelah kiri dan kanan belum ada rumah. Sekarang kok lantaran itu kintal cuma kecil, torang bikin sampai di batas kintal itu rumah. Oh sekarang kiri kanan so membangun, torang so tagepe. So ndak ada ventilasi rumah. Nah apa akibatnya? Kalau rumah so ndak ada ventilasi, rumah itu pasti lembab, ya, akan lembab. Kemudian kurang penghawaan atau udara kurang maksimal masuk. Nah apa yang harus kita buat? Solusi untuk ventilasi yang minim, buatlah taman di teras rumah atau taman di dalam rumah. Coba saudara-saudara perhatikan ya, di taman di dalam rumah ada panah kursor bergerak di situ? Ada? Wah, tidak muncul kursornya. Gambar paling samping ya, itu ada bangunan. Saya coba zoom. Ini ya. Wah, tidak keluar lagi zoomnya. Itu gambar yang paling sudut. Kita lihat ada bangunan yang terjepit di antara bangunan kan? Maka dia membuat taman di dalam rumah itu. Ada di bawah, di teras bawah dan di atas dia buat seperti itu. Yang kedua ya, pencahayaan. Rumah dengan pencahayaan yang kurang akan sangat lembab juga. Tidak nyaman dan rawan terhadap bibit penyakit. Kita perhatikan gambar ini. Modul pencahayaan alami ya, sumbernya dari modul Rumah Sehat Kementerian Pekerjaan Umum. Harus seperti itu pencahayaan yang masuk ke dalam rumah, dan di bawahnya itu ada gambar dinding yang lembab. Apa di antara kita mempunyai dinding rumah yang lembab? Ada?
dia akan seperti itu gambarnya. Dindingnya sudah tidak mulus lagi, ada noda-noda ya, kelembapan, akibat kelembapan. Dan itu bisa menjadi rawan terhadap bibit penyakit. Saya teringat satu cerita. Ada dia, karena dia sudah work from home, dia ingin supaya di rumah itu dia harus enjoy bekerja. Jadi kalau ada dinding seperti ini lembab-lembab, dia mau cat, dia panggil tukang, tolong cat ini dinding-dinding lembab ini semua. Pada saat itu masih musim COVID. Tapi karena dia COVID sudah berlangsung lama, jadi dia ingin enjoy di rumah, dia panggil ini tukang, tolong dicat ya, ini dinding. Lantas tukang datang, oh ibu dan bapak beli cat apa? Oh kami beli cat buat interior, betul toh itu? Oh betul. Kemudian ini tukang lihat catnya, buka kaleng cat, kemudian tukangnya bilang begini, wah cat sekarang bagus ya. Oh kenapa bagus? Sudah tidak bau. Wah tanda tanya ini, kalau tidak bau catnya yang bagus atau tukangnya yang sudah kena COVID ya. Memang sekarang ada cat yang organik bagus, dia tidak mengandung toksik, itu ramah lingkungan, itu paling baik. Kita lanjut ya. Nah sebaliknya kalau rumah yang mempunyai pencahayaan berlebihan akan menyebabkan panas. Ya, dia punya hawa dari luar, dia masuk, apalagi kalau dia kaca, dan biasanya kalau terlalu cerah akan membuat mata sakit. Kalau di sebelah kiri itu ada rumah kaca. Oh ini rumah kaca ini dia tidak suitable atau tidak cocok untuk manusia. Cuma cocok for siapa? Tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuh-tumbuhan bunga. Karena dorang enggak ada mata. Enggak perlu sakit mata. Kita lanjut. Bagaimana dengan lantai rumah? Syarat rumah sehat, lantai dengan daya serap air minim. Artinya kalau boleh tuh lantai itu enggak berair, enggak ada air, tidak dirembesi air ya. Apalagi lantai yang berdebu atau becek, selain tidak nyaman juga bisa menjadi sarang penyakit. Ada di antara kita yang rumahnya masih tanah. Coba lihat ini contohnya. AMSA DKM sangat concern. Ada suatu anggota kita, seorang janda, dia punya rumah sumur rubuh, yang coba perhatikan di gambar ini. Ini rumahnya solobang, pokoknya orang Basandar Akang sumur rubuh. Kemudian lantainya juga tidak dicor, cuma lantai tanah. Dan saya sangat bangga ketika saya belum lama bersama suami pindah ke sini, AMSA DKM punya terobosan untuk bedah rumah di Kiniar ya, Tondano, dan hasilnya seperti ini. Sekarang rumahnya lantainya sudah dicor dan sudah dibuat semi permanen walaupun tidak ada finishing ya. Ada dinding beton setengah. Walaupun tidak di finishing. Saya sangat apresiasi kepada AMSA yang melakukan hal ini. Bagaimana dengan yang lain yang ada di DKM ini? Misalnya akan ditanggapi oleh ASI DKM, Adventist Layman Service and Industries. Itu di bawah siapa itu? Departemen mana? Bapak-bapak.
bapak-bapak pengusaha ya, ataupun bapak-bapak yang punya kerja. Mungkin bisa termotivasi dengan apa yang sudah AMSA buat, dan saya dengar BWA juga sudah buat. Mohon maaf, ini ada gangguan teknis sedikit. Aspek yang keempat adalah rumah yang higienis itu harus mempunyai pembuangan limbah. Ya, pembuangan limbah. Rumah mana yang tidak menghasilkan limbah, kamar mandi dan dapur? Ada rumah mana ini? Mungkin cuma rumah burung, ya. Yang tidak menghasilkan limbah, kamar mandi dan dapur. Jadi apa yang dimaksud dengan harus ada pembuangan limbah? Rumah yang sehat harus memiliki septic tank dan pembuangan limbah air yang tidak mencemarkan tanah dan air tanah dan tidak menyebabkan bau. Artinya apa ini? Setiap toilet WC itu harus ada septic tank ya. Kemudian pembuangan limbah atau got itu harus diapa? Jangan cuma gale-gale tanah, kong kesekian itu air mengalir di situ. Usahakan got itu harus dicor atau pakai pipa paralon yang besar ya. Kalau tidak dicor, maka ini air dari got ini yang tanah itu akan merembes ke tanah. Akan merembes ke tanah, dia akan mencemar. Kalau kita buang-buang deterjen atau minyak hasil dari gorengan ya sisa, itu akan mencemari tanah dan air tanah. Oke, kita perhatikan pada gambar. Ini rumah di pinggir kali. Rumah di pinggir kali ini, dia punya toilet, ada toilet ini biar semua rubuh. Ini ada apa lihat toh? Nah, ini DP toilet. Ada kelihatan toiletnya? Tapi di mana pembuangan limbahnya? Septic tanknya di mana? Langsung ke kali, langsung ke sungai, ya. Itu justru mencemari air sungai dan akan menyebabkan apa? Penyakit, ya. Akan menyebabkan penyakit. Kemudian ada juga rumah yang di sebelah. Nah, kita lihat rumah yang di sebelah gambar rumah di kali ini. Dia itu di simpang jalan. Memang dia mungkin itu sudah layak mau bangun rumah ya kalau di super simpangan begitu. Terus di mana dia punya got nanti? Ya. Seperti atau dia punya pembuangan limbah air kotor. Di mana kalau dia punya rumah di site seperti itu? Jadi disarankan ya, rumah yang sehat itu harus ada apa? Septic tank. Kemudian pembuangan sampah yang dimiliki oleh rumah itu harus tertutup. Kalau dia taruh di depan rumah bersebelahan dengan tetangga harus ditutup. Tapi sekarang saya lihat cuma aja gantung-gantung di beton, taruh di atas beton ya. Kalau taruh di bawah anjing mau bongkar lagi. Banyakan yang saya perhatikan sekarang untuk menunggu jemputan dari mobil sampah. Dan kalau boleh ini sampah itu jangan ditumpuk, jangan orang so tumpuk 1 minggu punya, kalau boleh selalu dibuang dan dipisahkan itu sampah organik dan anorganik.
Kemudian aspek yang kelima ya, sebuah rumah yang sehat itu harus mempunyai air bersih. Ketersediaan air adalah aspek penting yang harus diperhatikan. Kenapa? Banyak orang punya aktivitas di rumah membutuhkan air yang bersih. Orang mau makan, mau minum, mau mandi, apalagi sekarang sasadiki mesti cuci tangan, ya, cuci baju. Dan dikatakan di dalam data arsitek, kebutuhan air bersih bagi para penghuni minimal 60 liter per hari per orang, minimal. No, kalau saudara mau mandi sama dengan ini digambar, enggak cukup 60 liter. Baru tuh bathtub saja 100 liter itu. Ya. Enggak cukup. Jadi itu harus diperhatikan. Mungkin saudara berpikir, orang kok 5 orang di rumah. Lihat orang galon air minum, 10. Tidak menjamin. Saudara tahu itu 1 galon berapa liter? Cuma 19 liter. Cuma for minum. Kalau for lain-lain, orang perlu yang lebih banyak. Apakah itu mau didapat dari air pump atau sumur ya? Harus ada ketersediaan air bersih. Kemudian aspek yang keenam, polusi dan kontaminasi. Polusi dalam sebuah rumah biasanya dihasilkan dari asap dapur. Untuk itu, rumah sebaiknya memiliki pembuangan asap agar tidak mencemari ruangan yang lain. Tentu orang banyak pengalaman dengan ini. Kadangkala ibu-ibu kalau sama masak di dapur, kong DP ventilasi le kurang tuh dapur, memasak pedis, sampai di kamar muka tuh bapak-bapak bersin karena rica pedis dapat ciong sampai di kamar muka. Nah, jadi diperlukan apa? Pembuangan asap. Oh, kalau di desa-desa orang bilang begini, orang kok kalau babakar di luar rumah. Apalagi kalau babakar saat pengucapan, bulu-bulu sobarete-rete kan. Apalagi untuk pengucapan baru-baru semua dibuat serentak, sedang COVID marlari. Oke. Jadi saudara-saudaraku, rumah yang sehat akan membuat sehat jasmani bagi penghuninya, akan membuat sehat lingkungan, dan itu akan bermanfaat bagi bumi. Kita ikut serta menghijaukan bumi ya. Seminar saya sampai di sini, dan seperti yang saya katakan kemarin, seminar ini tidak akan berguna kalau hanya menjadi informasi saja. Tetapi apabila saudara ada usaha dan tindakan untuk memperbaiki apa yang kurang, itu akan menjadi sangat berguna. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.